Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmian Fadila dengan NIM 24111011161, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, tetapi orang yang berpikir itu belum tentu berfilsafat. Dan bisa kita pastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu, yang sehingga orang yang berfilsafat itu akan selalu berpikir terhadap apa yang ingin diketahuinya dan berpikir untuk menjawab rasa ragu-ragu yang muncul. Sedangkan orang yang berpikir belum tentu berfilsafat, karena orang yang berpikir itu selalu mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan persoalan-persoalan yang ada secara kritis, namun hanya sebatas angan-angan saja dan tidak direalisasikan secara aktual. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan pengertian filsafat, objek-objek filsafat, cabang-cabang filsafat, dan kedudukan ilmu agama dan filsafat. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mengkaji tentang pertanyaan-pertanyaan umum mengenai penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Selanjutnya, objek-objek filsafat. Terdapat dua objek filsafat, yang pertama objek material, yang kedua objek formal. Jadi, yang dimaksud dengan objek material ini adalah hal atau bahan yang menjadi objek penyelidikan atau kajian. Sedangkan objek formal ini adalah konsep atau ide pokok yang menjadi fokus pemikiran. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu metafisika, epistemologi, etika, logika, estetika, dan filsafat politik. Yang pertama ada metafisika, yaitu filsafat yang mempelajari tentang hakikat, realitas, eksistensi, dan alam semesta. Yang kedua ada epistemologi, yaitu filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, cara, batasan, dan sifat kebenarannya. Yang ketiga ada etika, yang dimana filsafat ini mempelajari tentang nilai, prinsip-prinsip, dan tindakan yang benar maupun yang salah dalam konteks moralitas dan kewajiban manusia. Yang keempat ada logika, yang dimana filsafat ini mempelajari tentang penalaran. Yang kelima yaitu estetika, yang dimana filsafat ini mempelajari tentang keindahan, seni, dan rasa estetika yang berhubungan dengan realitas. Yang keenam ada filsafat politik, yang dimana filsafat ini mempelajari tentang negara, pemerintahan, hak asasi manusia, dan sistem politik agar terciptanya keadilan sosial, kebebasan, dan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dengan identifikasi pemikirannya sesuai pada zaman atau masanya. Adapun tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno, yang pertama ada Pythagoras, yang berargumen bahwa angka dan bilangan memiliki makna mendalam dan merupakan kunci untuk memahami alam semesta. Yang kedua ada Thales, yaitu tokoh pertama yang menjelaskan tentang fenomena alam dengan mengandalkan rasio dan observasi. Yang ketiga ada Plato, yang berargumen bahwa dunia fisik adalah bayangan dari dunia ide yang abadi dan tidak berubah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat pada masa abad pertengahan. Yang pertama ada Santo Agustinus, yang menekankan pentingnya iman dan pengetahuan tentang Tuhan sebagai sumber kebenaran. Yang kedua ada Tertullianus, yang berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Yang ketiga ada Clemens, yang mengintegrasikan gagasan-gagasan Yunani ke dalam pemikiran Kristen. Selanjutnya ada tokoh-tokoh filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, yang menggabungkan pemikiran Yunani dengan ajaran Islam, yang berargumen bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah, berbeda dengan pandangan Aristoteles yang menganggapnya abadi. Yang kedua ada Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya iman dan pengalaman spiritual dalam memahami Tuhan. Yang ketiga ada Ibn Rushd, yang menekankan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan dalam memahami kebenaran.